Apakah Anda pernah mengalami operasi amandel? Operasi amandel umumnya dilakukan karena terjadinya peradangan yang menyebabkan amandel Anda membengkak. Namun, tahukah Anda bahwa selain karena peradangan amandel, Anda juga bisa mengalami amandel bengkak karena penyebab yang lain? Berikut ini adalah 3 hal utama yang menyebabkan amandel bengkak. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini, terutama bagi kamu yang baru gabung bersama kami dan suka dengan informasi kesehatan. Simak pembahasan lengkapnya hanya di ASTV. Sebelumnya, Anda harus tahu bahwa tonsil atau amandel sebenarnya adalah sekumpulan jaringan berbentuk kelenjar yang terletak pada bagian belakang tenggorokan Anda. Melindungi tubuh dari infeksi yang akan menyerang tubuh melalui mulut dengan sel darah putih yang tonsil miliki. Amandel juga dapat mengalami pembengkakan loh, di mana amandel bengkak dapat terjadi karena beberapa hal berikut ini. 1. Penyakit asam lambung. Makanan yang Anda makan dari tenggorokan menuju ke lambung harus melewati suatu tabung panjang penghubung yang dinamakan dengan kerongkongan. Otot berupa katup pada kerongkongan inilah yang mencegah adanya arus balik pada makanan dari lambung kembali ke tenggorokan. Namun, saat katup pada otot kerongkongan tidak bekerja sebagaimana mestinya, dengan menutup jalan agar makanan tidak kembali ke tenggorokan, asam lambung Anda mengalir ke kerongkongan, lalu mengiritasi dinding kerongkongan. Kondisi inilah yang lalu dikenal dengan penyakit asam lambung. Nah, suatu penelitian yang dilakukan oleh American Academy of Otolaryngology mengungkapkan bahwa penyakit asam lambung ini dapat memicu terjadinya amandel bengkak. Nah, ternyata penelitian tersebut didukung oleh Dr. Michael Friedman yang mengatakan bahwa pembesaran amandel ini bisa terjadi karena asam lambung memberi dampak yang sama dengan penyebab penyakit lain terhadap amandel. Dua, kebiasaan merokok. Suatu penelitian yang dilakukan di Colorado menunjukkan bahwa ada hubungan antara perilaku merokok dengan pembesaran hingga kanker pada amandel. Kondisi ini diprediksi terjadi sebagai reaksi dari amandel terhadap reaksi kimia yang terkandung di dalam rokok. 3. Radang amandel. Peradangan amandel inilah yang mungkin Anda pernah alami. Seperti yang tadi telah kita bahas, amandel mendukung sistem imun tubuh dengan melindungi tubuh dari serangan infeksi yang akan masuk menyerang tubuh melalui mulut. Namun saat amandel itu sendiri yang justru terinfeksi, ia akan meradang dan menyebabkan amandel bengkak. Peradangan tonsil ini dikenal dengan tonsilitis. Gejala-gejala yang biasanya ditunjukkan saat tonsil mengalami peradangan antara lain adalah demam, timbulnya rasa sakit pada tenggorokan, dan rasa sakit saat menelan, serta warnanya yang memerah. Peradangan amandel ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti virus dan juga bakteri. Virus yang menyebabkan peradangan pada tonsil adalah virus yang sama dengan virus yang menyebabkan batuk dan juga flu. Sedangkan bakteri yang menyebabkan tonsilitis umumnya adalah bakteri Streptococcus bacteria. Lalu mungkin Anda akan bertanya, apakah amandel bengkak harus dioperasi? Amandel bengkak yang mulai mengganggu Anda biasanya akan ditangani dengan tonsilektomi. Bagi Anda yang belum tahu, tonsilektomi adalah prosedur medis berupa operasi untuk mengangkat amandel yang kehadirannya dirasa mengganggu. Selain karena amandel yang membengkak, tonsilektomi biasanya akan dilakukan apabila
Terjadinya tonsilitis 5 hingga 7 kali Anda alami dalam 1 tahun? Anda mulai mengalami kesulitan dalam bernapas? Anda sering mendengkur saat tidur dengan volume yang keras? Amandel Anda mengalami pendarahan? Anda mengalami kesulitan dalam menelan makanan terutama daging? Dan juga Anda mengalami kanker amandel. Itulah tadi pembahasan seputar amandel dan juga 3 hal utama yang menyebabkan amandel Anda bengkak. Simak informasi lainnya hanya di ASTV. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian tertarik dengan beragam informasi kesehatan. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Perbanyak informasi kesehatan untuk menuju masa depan sehat. Sampai jumpa.